Halo, brother, sister, mas, mbak, pak de, bude, simbah kakung, simbah setri. Hehe. Joget dulu. Stop. Langsung ke video. Halo teman-teman, sahabat Satwa Nusantara. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman. Ini dia, ular pucuk. Kenapa saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman? Karena miris. Mirisnya kenapa? Ya miris. Orang banyak yang menemukan ular ini di lingkungan rumahnya, tapi ular ini langsung kalian bunuh. Kalian membunuh ular ini karena kalian tidak tahu sebenarnya ular ini tuh nggak berbahaya bagi kita itu. Jadi saya akan memperkenalkan dari segi fisiknya, dari segi makanannya, pola hidupnya gitu. Biar kalian kalau berjumpa di luar, berjumpa di pekarangan rumah, tidak kalian bunuh. Oke teman-teman, kita bahas dari mitosnya terlebih dahulu. Mitosnya, ular ini adalah ular yang sering mematok ubun-ubun kepala. Dan ada mitos yang lebih parah lagi, yaitu ular ini bisa menghilang. Cok, enggak eneng ular sing iso ngilang. Ular iki kewan udah demit kok ngilang. Nah, gini ya teman-teman. Kenapa ular ini sering mematok kepala? Karena ular ini hidup di atas pepohonan. Jadi mungkin pas kalian lewat itu ada ular di situ. Karena ularnya kaget terus kepatok kepalamu. Itu. Jadi bukan ular ini sukanya matok ubun-ubun, itu enggak. Terus yang kedua, ular ini bisa hilang. Bos, tak omong ya bos. Bukan ular ini menghilang, tapi ular ini kamuflase. Tengok warnanya aja hijau kayak gini. Jadi kalau di daunan susah dicari gitu loh. Bukan menghilang, paham? Oh ya teman-teman, maaf, ini saya bikin video hanya sendiri. Saya nggak punya kameramen dan videonya cuman pakai HP. Jadi kalau ngeblur ya maaf gitu ya. Oke teman-teman, kita bahas tentang sahabat kita ini, si ular gadung atau ular pucuk. Ular gadung atau ular pucuk ini dalam bahasa Latin disebut dengan Ahaetulla prasina. Ada juga Ahaetulla michterizan. Tapi itu di sininya putih ya teman-teman. Kalau yang ini Ahaetulla prasina. Kita lihat dari bentuk kepalanya terlebih dahulu, bentuk fisiknya. Kepalanya Nah, kepalanya ya teman-teman. Kepalanya runcing seperti ujung tanaman rambat nih. Kepalanya runcing seperti ujung tanaman rambat. Nggak tahu ngeblur apa enggak. Ini saya pakai kamera belakang karena kamera depan saya pecah. Ini kepalanya runcing seperti tanaman rambat, sehingga mungkin itu penyebab kenapa ular ini disebut dengan ular pucuk gitu. Terus dilihat dari badannya teman-teman, badannya itu sangat ramping. Badannya itu ramping sekali. Jadi ini memungkinkan ular ini untuk dengan mudah berpindah dari pepohonan satu ke pepohonan yang lainnya. Kalau masalah warna ya teman-teman, yang pernah saya jumpai, warnanya itu bukan hanya hijau. Saya pernah menjumpai ular pucuk berwarna coklat. Juga pernah menjumpai ular pucuk berwarna kuning atau hijau.
Untuk panjang maksimal itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah kalau ini ya teman-teman, ini kan udah besar, harusnya ini udah nyampe 2 meter, tapi saya menemukan ini pas dia itu berantem sama kucing. Jadi ekornya nih, tengok, ekornya patah pas di belakang kloaka. Ya untung di belakang kloaka, kalau di depan kloaka ya pastinya mati. Untuk apalagi ya, fisik. Oh ini teman-teman, nah bentuk mata, kalian bisa lihat ya teman-teman, nggak tahu ini blur apa enggak. Nah, bentuk mata horizontal itu membuat dia itu sangat mudah melihat makanan dari kejauhan, mangsanya dari kejauhan gitu teman-teman. Terus ketika terancam, ular ini mengeluarkan sisik berwarna hitam putih, sisik lipatan ini hitam putih. Kalau dia tidak terancam atau dia sedang santai di pepohonan atau di tempatnya gitu, dia hanya berwarna hijau total. Jadi dia mengeluarkan sisik seperti ini ketika dia merasa terancam. Oke teman-teman, itu dari bentuk fisiknya menurut saya. Menurut saya udah komplit sekali itu, apalagi. Terus untuk aktivitasnya, ular ini hidup di atas pepohonan atau arboreal. Namun tak hayal pula kita menemukannya di tanah, karena mungkin pas di pepohonan itu nggak ada makanan lagi, jadi dia turun untuk mencari mangsa. Dilihat dari bentuk matanya yang horizontal teman-teman, itu mempertandakan bahwa ular ini aktif di pagi dan siang hari. Berarti dia itu aktif pas awan, pas siang hari gitu loh teman-teman. Aktif di siang hari untuk mencari mangsa atau untuk berburu, atau diurnal ya teman-teman, aktif di siang hari itu. Untuk makanannya sendiri biasanya itu dikasih makan, bukan dikasih makan, untuk makanannya biasanya itu dia makan cicak, kadal, dan burung-burung kecil. Tapi kan karena dia juga ditemukan di tanah, mungkin dia juga makan katak teman-teman. Kalau saya sih waktu memelihara, saya kasih makan cicak. Oh ya, banyak orang yang ngomong, yang tanya, Mas kalau ular pucuk itu dikasih apa kayak jenenge, jangkrik. Dikasih jangkrik mau nggak? Ya nggak mau, itu bukan makanannya Mas. Jadi ular ini makanannya itu seperti katak, cicak, terus kadal gitu, bukan jangkrik ya teman-teman. Kalau jangkrik dia nggak makan. Dan oh ya, ini ular pucuk ini, ular gadung atau Ahaetulla prasina ini itu termasuk keluarga dari Colubridae, dan dia melahirkan, berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ovovivipar itu gini teman-teman, dia menetaskan telur di dalam rahim. Jadi dia itu mengeluarkan anak sudah berbentuk ular gitu loh teman-teman, bukan berbentuk telur lagi. Anaknya itu bisa 4 sampai 10 ekor sekali beranak, dan panjangnya itu sekitar 24 sampai 29 cm lah. Sentimeter ya. 24 sampai 24 sampai 49 cm. Itu untuk ukuran baby yang baru lahir gitu teman-teman, yang baru keluar. Untuk habitat ular ini
Ular ya, yang namanya ular ya kan, habitatnya itu ya pasti, oh alah, diancuk. Soalnya teman-teman rumah saya itu dekat bengkel, jadi bising kali. Untuk habitat ular ini teman-teman, ular ini biasanya di hutan terbuka, di pepohonan. Namun tak hayal pula jika kita menemukannya di lingkungan rumah, di pepohonan dekat rumah, karena memang ular ini itu tersebar luas di berbagai tempat, di berbagai kota, dan sangat mudah sekali untuk berkembang biak ular ini. Namun nggak apa-apa teman-teman, meskipun kita sering menjumpai ular ini, dia itu hanya mengandung low venom atau bisa ringan. Jadi jika ini ular menggigit manusia, oke teman-teman, kita lanjut. Maaf videonya saya potong, memori saya penuh. Tadi sampai di kalau ular itu gigit manusia. Gini teman-teman, misalkan ular itu, ular gadung tadi, ularnya sudah saya masukkan ke kandang ya teman-teman. Misalkan ular itu menggigit manusia, maka efeknya itu hanya gatal, jadi tidak berpengaruh lebih terhadap manusia. Terus jika kalian menemukannya, jangan kalian bunuh, mesakno. Kuwi yo kewan pengen urip, cowok. Itu juga manusia, itu juga hewan pengen hidup kayak hewan-hewan yang lain. Kalau kalian menemukannya terus kalian tahu, oh ada ular gadung, dibunuh, ya kalian sama aja tidak melestarikan alam kalian gitu. Selagi kalian tidak dirugikan dengan itu ular, dengan apapun, dengan hewan apapun, jangan pernah kalian membunuh hewan itu. Oke teman-teman. Jadi ular itu ular gadung tadi itu hanya mengandung low venom, atau dia itu mengandung bisa lemah. Jadi misalkan kalian tergigit, nggak usah panik, paling cuman gatal, udah sembuh nanti, nggak ada efeknya lagi. Untuk penyebarannya teman-teman, ular gadung ini tersebar luas di berbagai wilayah, termasuk di luar Indonesia ataupun di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri itu hampir di seluruh kota teman-teman. Karena ular gadung ini, ular pucuk ini itu memang banyak kali, emang banyak. Tapi karena dia nggak berbisa, itu sekali lagi, kalau kalian menemukan ular itu jangan dibunuh ya teman-teman. Ingat, saya sudah memperkenalkan ke kalian semua, kalian sudah tahu ciri-cirinya. Jangan sampai tertukar dengan viper yang ini. Oke, jangan sampai tertukar dengan yang ini. Yang ini itu berbisa tinggi, ini beda, ini ekornya merah, terus kepalanya pun beda, ini segitiga ya teman-teman, segitiga seperti itu. Jadi hilang. Jadi teman-teman, kalau kalian menemukan ular pucuk, mohon jangan dibunuh, singkirkan saja. Oke teman-teman, karena videonya udah terlalu panjang dan saya kira cukup saya menjelaskan kepada teman-teman. Teman-teman itu udah paham tentang ular gadung tersebut. Jadi cukup sekian aja. Gini teman-teman. Kalau kalian merasakan bahwa video ini bermanfaat, silahkan kalian like, komen, subscribe, dan kalian share ke teman-teman kalian. Karena berbagi ilmu itu indah, oke? Berbagi ilmu itu indah. Jadi kalau merasa
kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian, kalian subscribe, kalian like, kalian komen. Terus kalau kalian merasa ada yang kurang, silakan di komen biar teman-teman semakin paham kurangnya di bagian mana. Terus biar teman-teman semakin tahu tentang ular tersebut. Kalau kalian merasa terganggu dengan video saya, kalian merasa bahwa video nggak ada gunanya, silakan kalian dislike. Oke? Cukup sekian teman-teman. Kalau ada perkataan yang kurang sopan atau apapun yang saya omongkan yang bisa menyinggung kalian, mohon dimaafkan karena saya benar-benar tidak menyengaja semua itu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum. Bye bye. Salam Satwa Nusantara.